pertama kita siapin bahan-bahannya terlebih dahulu ya. Di sini aku udah nyiapin bahan-bahannya, ada PowerShell, Slack, kemudian gambar-gambarnya untuk nanti tampilan si Linux-nya. Nah, mungkin untuk yang My Slack nanti kita gak bakal pakai ya. Nah, kemudian untuk yang ISO-nya kita ekstrak terlebih dahulu. Kemudian okein aja. Yap, udah muncul. Kemudian kita masuk ke folder Slack-nya, masuk ke boot. Di sini aku mau ngatur nanti buat awalnya bakal munculin menu masukkan password gitu. Nah, di sini ketik aja menu password. Kemudian ketik juga masukkan password buat nanti tampilannya. Oke, kemudian di line ke-16 ketik menu master pas WD. Nah, nanti kemudian di labelnya di bawah append ya, aku mau tulis menu pas WD, dan untuk passwordnya aku mau masukin kelas sore gitu. Kemudian ini kita salin aja, tempelin di label fresh, kemudian di label CP2RAM, kemudian di label startx. Dan yap, sampai sini aja. Oke, bentar aku ngecek dulu. Oke, udah aman ya. Di sini save aja, kemudian close. Nah, di sini aku mau ngerubah tampilan bootingnya guys. Masuk ke folder file explorer, kemudian ke gambar yang tadi kita udah siapin, dan masuk. Nah, di sini kita pindahin aja. Kemudian replace file in destination. Close. Dan ya, untuk selanjutnya nanti bakal dilanjutin oleh Astrid. Pertama-tama kalian buka folder yang berisi file, lalu file ini masih berbentuk arsip ya teman-teman, jadi kita perlu mengekstraknya terlebih dahulu. Cara ekstraknya, kalian tinggal klik 2 kali file tersebut, lalu proses ekstraknya akan berjalan menggunakan aplikasi multi ekstraktor. Kalian tinggal tunggu sampai prosesnya selesai ya. Jika prosesnya sudah selesai, nanti akan muncul tombol OK. Kalian tinggal klik aja tombol OK-nya, setelah itu akan muncul folder hasil ekstraknya. Selanjutnya buka atau pilih folder hasil ekstrak tadi, karena folder ini akan dipindah ke folder utamanya ya. Kemudian salin atau copy folder hasil ekstrak tadi, masukkan ke folder tujuan, lalu paste folder yang sudah disalin. Tunggu hingga proses penyalinan selesai, jangan tutup jendela dulu selama proses masih berjalan ya teman-teman. Nah, jika prosesnya sudah selesai, berarti folder berhasil diperbaharui dan siap digunakan untuk langkah berikutnya.
Oke teman-teman, untuk langkah selanjutnya yaitu kita ekstrak file desktopnya ya. Sama kayak langkah sebelumnya, di sini ekstrak select module. Kemudian tunggu sampai prosesnya selesai ya teman-teman. Nah, di sini klik OK aja. Kemudian masuk ke folder desktopnya, masuk ke USR, ke share, terus ke icon. Nah, terus di sini kita pilih yang 16x16, masuk ke apps, dan kemudian kita salin menu yang kita udah siapin. Kemudian replace the file destination. Ulangi langkahnya sama kayak yang tadi, ke file yang 22x22 sampai seterusnya ya guys. Nah, terus ke yang 32x32. Tinggal drag aja ya. Oke, lanjutnya ke yang 48x48. Dan yang terakhir ke 64x64. Nah, untuk langkah selanjutnya kita close aja, kemudian masuk ke folder apps dan cari yang namanya KSM server, kemudian fix. Nah, ganti yang shutdown key nya dengan yang udah disiapin, kemudian replace. Selanjutnya ke yang key splash untuk ganti tampilan splash top-nya. Dan close aja, close lagi. Nah, untuk di sini kita ke share show more option, kemudian compress filenya ya. Tunggu sampai prosesnya selesai guys. Nah, nanti ketika udah selesai, untuk file yang tadi untuk folder yang tadi dibikin dihapus aja ya, biar gak salah gitu guys. Oke, udah selesai. Kemudian kita lanjut ke langkah selanjutnya. Baik, setelah proses customize booting dan lain-lainnya sudah dilakukan, yang dimana proses tersebut ada pada file yang sudah diekstrak. Kemudian
saya di sini akan melakukan proses pembungkusan menjadikan file-file tersebut menjadi ISO. Di sini saya melakukan drag and drop, dan setelah itu saya mengarahkan di action, mengarahkan bootnya. Di sini bernama ISO Linux. Nah, ini pencet all files dan terdapat ISO Linux bin. ISO Linux bin ini fungsinya adalah ketika kita melakukan start VM, yang dicari oleh VM tersebut adalah file tadi yang ISO Linux bin. Maka dari itu saya mendahulukan file tersebut supaya bisa dibaca oleh virtual mesinnya. Di sini bisa bebas dinamakannya dan disimpannya tentunya di tempat yang ya di mana saja sih yang mudah dicari. Nah, setelah itu sudah jadi ISO-nya dan bisa langsung dipakai. Pertama, buka VMware-nya dan buat virtual mesin yang baru. Lalu pilih ISO-nya. Selanjutnya buat nama untuk virtual mesinnya, bebas namanya mau seperti apa, dan pilih direktorinya. Di sini saya membuat folder baru untuk direktorinya, bebas nama direktorinya apa saja. Untuk sisanya next saja dan finish mengikuti pengaturan defaultnya. Jalankan virtual mesinnya, tunggu, lalu masukkan passwordnya. Jika sudah seperti ini, tunggu saja prosesnya hingga muncul tampilan desktopnya. Jika tampilannya sudah seperti ini, berarti sudah berhasil.